Dulu yang dikritik cuma Jokowi dan kebijakan politiknya. Oke. Tapi 2 bulan, 3 bulan ini, yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring Oke. pengamannya itu meleleh. Meleleh. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal menunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sungguh di luar dugaan setelah seminggu bapaknya tidak menjabat presiden, ada pemberitaan yang cukup mengejutkan terkait perusahaan udang yang terafiliasi dengan Kaisang. Bahkan dari pemberitaan ada karyawan yang belum dibayar gajinya hingga 4 bulan guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Iya ya betul. Jadi bisnisnya Kaisang ini sebenarnya beritanya sudah dari sejak bulan Agustus yang lalu, yaitu Itu. mencuat ketika rame-rame jet pribadi Kaisang itu yang dia katakan nebeng, sementara dugaannya itu adalah salah satu bentuk gratifikasi begitu ya, dari konglomerasi yang ada di Singapura sana yang beroperasi di Indonesia. Nah, ketika itu narasinya adalah ini perusahaannya kolaps gitu, nggak bayar gaji karyawan begitu, tapi kok malah dia flexing begitu, nggak bayar gaji perusahaan karyawan, tapi dia malah mengeluarkan uang sebanyak itu, karena kan kalau flexing orang lalu menduga itu eh, membayar begitu ya untuk jet pribadi itu, walaupun bukan punya dia menyewa. Dugaannya demikian, apalagi kemudian membeli stroller ya, atau kereta bayi untuk calon bayinya senilai harga motor 21 juta katanya, dan kemudian membeli roti seharga 400.000 sementara karyawan tidak digaji. Nah itu kan ketika itu menjadi rame Mas Ersu, tapi ternyata itu memang serius. Ketika bulan Agustus itu masih sekitar 2 bulan tidak digaji. Kemudian pada bulan September ada lagi Mas Ersu beritanya, ada unjuk rasa gitu, ratusan karyawan dari salah satu perusahaan Kaisang tersebut. Nama perusahaannya adalah PT Panca Mitra Multi Perdana TBK, atau kalau sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia begitu, itu namanya PMMP begitu Mas Hersu. Nah sekarang ini marak lagi, dan sekarang sudah 4 bulan berarti. Kalau Agustus saja sudah 2 bulan, berarti sekarang sudah 4 bulan tidak digaji. Ini rame banget Mas Hersu. Dan di mana Kaisang di situ kan kita tahu dia membeli saham perusahaan tersebut itu pada tahun 2021 ya. Itu kasusnya ketika itu rame karena Kaisang ya usianya berarti dikurangi dari yang sekarang. Kalau yang sekarang ini 29, berarti 2021 dia masih berusia 26 tahun begitu. Dan usia 26 tahun dia sudah bisa menggelontorkan dana sebesar 92,24 miliar untuk menyuntik perusahaan tersebut atau membeli saham perusahaan tersebut, yaitu senilai 8% dari keseluruhan jumlah saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ini uangnya dari mana? Orang kan menanyakan seperti itu Mas Herzu ketika itu begitu. Dan kemudian kemudian ada laporan dari Ubaidillah Badrun ke KPK, yang kemudian Ubaidillah ini menengarai bahwa karena sebelumnya dia mendapatkan suntikan dana lah, CSR begitu Mas Hersu. 2 kali CSR yang jumlahnya sekitar 99 miliar rupiah. Ini untuk untuk Kaisang dan juga Gibran di CSR atau perusahaannya investasi, GK Mbak? Hebat. Ya, investasi lah. Ya, Semacam investasi. suntikan dana kan berarti dia Kalau CSR kan investasi gratisan ya. aja lah, untuk Iya. untuk sosial Oh kan, ini iya, untuk betul. bisnis ya, bukan CSR Ini untuk berarti. bisnis, ini Ya, investasi tepatnya ya, bukan investasi ya. CSR. Ya. Untuk investasi. Dan ketika itu tidak lama kemudian dia membeli saham perusahaan PMMP tersebut, Mas Hersu. Maka kemudian alirannya itu diduga ya berasal dari investasi itu kemudian masuk ke sana, begitu kan. Ini memang mereka berdua kakak beradik ini kan investasinya banyak sekali di bidang makanan. Jadi Sementara PMMP ini adalah perusahaan makanan beku berbasis udang, begitu. bukan yang Jadi ketika itu pertanyaan cream roll yang dari dibeli mana gitu. 400.000 itu ya, bukan ya?
yang dibeli, bukan Oh, shrimp roll yang dibeli itu. Itu kan bahkan dari udang juga kan iya gitu. ya itu lobster ya. Oh, lobster Iya ya iya kalau itu ya. mirip-mirip juga udang dan Iya sih. lobster. Iya. Lobster kan udang besar Iya. begitu ya. Itu menarik memang Mhm. kasus yang ini kan yang Anda sebutkan itu yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ya. Yang Betul. itu 2,5 tahun yang lalu ya, itu dilaporkan Mhm. dan ini ada kaitannya kan dengan Sinarmas kan itu kan dia kan Iya. join dia punya perusahaan join dengan anaknya Mhm. petinggi Sinarmas dan ini memang banyak Mhm. sekali konflik of interest kan. Nah, nama yang dimaksud oleh Ubaidillah Badrun itu ada Gandhi Sulistianto yang kemudian oleh Betul. Pak Jokowi diangkat jadi duta besar di Korea Selatan kan orang Korea bingung ada Selatan. CEO perusahaan Mhm. swasta tiba-tiba jadi duta besar kan begitu terus kemudian kalau kayak dulu ada orang seperti Rusdi Kirana gitu ya yang juga CEO Mhm. dan Iya. pemilik Lion tapi kan dia politisi PKB gitu ya yang jadi dia Iya. kita tahu Mhm. Mhm. jalurnya nah kalau Gandhi ini jalur apa kan gitu dan kemudian setelah dia Iya. tidak jadi duta besar kan kemudian dia jadi One Team Press, anggota One Team Mhm. Press-nya Pak Jokowi Iya. dan ini ada anaknya Gandhi yang kemudian bisnis dengan Kaisang dan Gibran yang pada waktu itu ini Ubaidillah Badrun itu mengaitkan dengan adanya denda dari Mahkamah Agung berkaitan pembakaran Betul. hutan yang dilakukan oleh perusahaan Mhm. salah satu anak perusahaan dari Sinarmas. Ya. Sinarmas dan waktu Mhm. itu kan ini didenda oleh kehutanan itu sampai 9,5 triliun ya sebenarnya dendanya kalau tidak salah. 7 Oh, sorry, triliun ya sekitar tujuh sekian. 7,5 triliun, Oh, Mhm. tapi kemudian Mhm. oleh Mahkamah Agung diputuskan cuma 7,8 miliar kalau tidak salah seperti itu ya Mbak ya? Ya Iya, angkanya. ini saya membuka Hmm. beritanya nih Mas Ya Hersuk. ya ya. Laporan pada tahun, iya betul. Jadi sudah dituntut oleh Hmm. Kementerian Lingkungan Hidup dengan Hmm. nilai Oh, lingkungan 7,9 hidup ya. triliun. Ini Hmm. Hmm. artinya nilai dari kerugian dari Hmm. kebakaran hutan tersebut karena sangat luas, jadi Hmm. nilainya sangat tinggi. Tapi Hmm. setelah kemudian masuk begitu dan mereka menjadi tersangka dan diproses. Kembangannya Mahkamah Agung itu hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar begitu Mas Hersuk. Ya. hmm. Jadi Hebat. memang jauh sekali ya. Hmm. 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 Ini luar biasa Nah, sekali. kemudian Dari tujuh dana koma itu sembilan Ya. mengalir triliun ke gitu ya. 78. Ya. Ya ya. Betul, ya. Nah, bersamaan dengan itu kemudian ternyata ketika diputuskan oleh Mahkamah Agung tersebut, sebelumnya Hmm. ini ternyata ada kucuran dana dari Hmm. Hmm. anak petinggi Sinarmas Hmm. untuk Kaisang begitu. Maka Iya. kemudian kan ini ada jaring laba-laba di situ ya, Iya, ada benang merahnya. Apakah menarik. mungkin Hmm. Kaisang ini akan dan Gibran itu akan mendapatkan kucuran dana tersebut kalau seandainya mereka bukan anak presiden dan kalau Iya. seandainya tidak ada kasus tersebut, apakah mereka akan mendapatkan kucuran dana? Dan juga apakah itu berkaitan dengan turunnya keputusan Mahkamah Agung yang seharusnya denda Iya. 7,9 miliar Hmm. hanya 7,9 triliun menjadi hanya 78 miliar. Ini kan turunnya banyak banget. Ini kerugian negara loh Mas Iya, iya. Ersu ya. Dan ini Sampai sekian ya triliun seharusnya. cerita ini makin lengkap sebenarnya soal kecurigaan terhadap anaknya Pak Jokowi ini kan berkaitan dengan sekarang yang dibuka oleh Multatuli Project ya. Tapi yang disorot Betul. lebih pada Raffinya. Tapi Raffi ini kan kemudian ada Mhm. kaitannya juga dengan Ada. putranya Pak Jokowi. Dan kalau Mhm. kemudian Mahkamah Agung kita curigai hakim yang bisa dimainkan, ya kan banyak hakim Mahkamah Agung yang sudah ditangkap oleh KPK. Dan Mhm. kalau Mhm. hakim bukan di Mahkamah Hakim bukan Mahkamah Agung ya hakimnya kan sekarang baru ramai juga tuh yang hakim di Surabaya ya yang Betul. ditangkap Ronald itu Tanur ya, kasus ya Ronald Tanur. ya jadi penyuapan karena divonis bebas masa ada penganiayaan terhadap pacarnya kemudian sampai meninggal dunia kok bisa divonis bebas itu kan bikin Luar kita biasa. nggak masuk akal. Tapi itu menunjukkan bahwa apa kan Mahkamah Agung masa nggak bisa Mahkamah Agung juga ada hakimnya yang udah Hmm. ditangkap juga karena suap semacam itu. Jadi Iya. itu situasinya sekarang ini Mbak Agi yang semua tadi itu cerita tadi itu di mana cerita Anda kalau cerita Pak Jokowi dan kemudian itu Anda bisa masuk dari mana saja cerita tentang Pak Jokowi dan keluarganya. Betul. Nanti ketemunya ke situ-situ juga gitu. Iya ya, ini menarik banget dan kasus itu yang dilaporkan oleh
Kang Ubedillah Badrun tersebut kemudian hanya diarsipkan oleh Iya, KPK begitu iya. kan, dengan alasan tidak cukup bukti, tidak lengkap apa dan sebagainya, data tidak lengkap misalnya. Tapi kalau seandainya diarsipkan itu memang ada klausul yang menyebutkan itu masih akan bisa dibuka Bisa lagi dibuka selama lagi. 20 tahun begitu. Nah, Nah, artinya itu. selama 20 tahun ini harus Iya. harus cawe-cawe terus Mas Itu Esu lagi ada supaya kaitannya anak-anak lagi itu dengan selamat. soal pansel tadi, pansel pimpinan Betul. KPK. Jadi Iya. pokoknya muter-muter aja, makanya saya bilang Anda boleh masuk dari mana aja nanti ketemunya ke situ. Sebenarnya gitu. Akar persoalannya di Iya, iya, situ iya. gitu ya. Ya. Oke, Iya, iya. saya kira dari sini Mhm, kita udah bisa, tadinya kan sebenarnya pasal-pasal yang kita cerita, kita gabungin, mhm, set, jadi mosaik. Oh, ada Pak Jokowi dan anak-anaknya, rupanya mhm, begitu mhm, masalahnya. Anda mau cerita mhm. soal pansel KPK, Mhm. Anda mau cerita tentang cawe-cawe Pak Jokowi, apapun lah Betul. Anda bisa. Itu semuanya akhirnya masuknya ke situ semua. Gitu loh, Mbak Agi. Ya. Iya, iya. Jadi tadi perusahaan yang sahamnya dibeli oleh Kaisang yaitu sebesar 92 miliar. Jadi Hmm, dia mendapatkan penyertaan dana tadi hmm, 99 miliar, hampir hmm, 100 miliar ya. Kemudian tidak lama sesudah itu dia membeli saham dari PT PMMP tadi hmm. sebesar 92 miliar begitu. Sekarang perusahaan tersebut sedang dilanda kesulitan ekonomi begitulah Hmm, ya. hmm. Jadi perusahaan ini, perusahaan makanan beku berbasis udang ini memiliki sekitar 1.500 karyawan, begitu Mas Hersu. Ini Banyak ya. basisnya ada di Jawa Timur ya, ada di Situbondo Hmm. begitu. Dan kemudian itu tercatat sejauh ini ada 176 karyawan tetap, 50 staf, dan 50 pekerja harian, itu yang upahnya selama 4 bulan belum dibayar. Waduh. Nilainya itu sekitar 2 miliar gitu. Hmm. Sebenarnya nih 2 miliar kalau Kecil dibandingkan untuk tadi yang naik puluhan atau miliar itu charter pesawat kecil aja begitu delapan ya. setengah miliar ya Mbak ya. Hmm. Iya, ini Hmm. ya, iya betul. Jadi ya ini, tapi kenapa sebesar 2 miliar saja tidak dibayarkan dan kemudian Hmm. mereka berkali-kali berunjuk rasa? Akhirnya kan Hmm. seperti itu Mas Hersu. Dan ini rame, perusahaan ini apakah, tapi memang sedang dilanda kesulitan ekonomi. Oh Kabarnya iya, ini kan perusahaan ekspor begitu ya. Jadi oh iya. makanan beku tadi kemudian diekspor ke luar negeri, tapi sekarang memang karena sedang terjadi penurunan ekonomi dan Iya. kemudian juga ada perang apa dan sebagainya lah dengan alasan Yes. tersebut kemudian maka tersendat ekspornya. Nah, dengan alasan itu maka kemudian keuangan perusahaan itu terganggu dan mereka tidak dapat membayar karyawannya. Tapi ini kan hak dari karyawan gitu Mas Hersu. Yes. Dan pemiliknya ini para apa ya bisa dikatakan mereka yang ekonominya sangat kuat gitu. Kalau Hmm. seandainya mereka memang apa namanya memiliki itikat yang baik, mereka dapat mengeluarkan dulu talangan gitu dari Hmm. uang pribadi apa dan Ya, benar. sebagainya Bisa. sembari menunggu bahwa ekonomi akan Ya. membaik kembali begitu kan. Tapi kenyataannya ya sudah berkali-kali dari sejak Agustus, September dan sekarang sampai ke Oktober Belum berkali-kali ada unjuk selesai-selesai. rasa dan situasinya malah makin memburuk Ya. seperti sekarang ini begitu. Oke, Mbak Agi, saya kira udah lengkap ya, paket lengkap kita cerita. Hmm. Oke guys, jadi memang gara-gara upahnya digantung selama 4 bulan, pada akhirnya ratusan massa dari Serikat Buruh Muslimin Indonesia Sarbumusi lakukan aksi demo di PT PMMP Tbk Situbondo, perusahaan yang berafiliasi dengan putra bungsu mantan Presiden RI Kaisang Pangarep. Merasa aksinya tidak mendapat respon dari pihak perusahaan sebagai bentuk kekecewaan terhadap manajemen PT PMMP, masa aksi membakar ban di halaman kantor pabrik. Selain itu, mereka juga langsung berorasi dan membentangkan puluhan poster hujatan, salah satunya berbunyi pabrik elit bayar hak karyawan sulit. Ketua DPC Sarbumusi Situbondo Lukman Hakim mengatakan tercatat sekitar 276 orang karyawan upahnya tidak dibayar dengan alasan tidak jelas. Sementara itu HRD Manajer PT MMP Situbondo Karidarso mengatakan diakui pihaknya terlambat membayar gaji karyawan karena kondisi perusahaannya sedang sakit. Bahkan dalam 2 tahun terakhir ini, hasil produksi perusahaan turun sebesar 70%. Jadi gimana guys menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.